Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Supra Perpindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimas. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak. Kakak Rangga Geni. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku, Kakak? Kenapa? Ini adalah bayi yang kedua yang kudapatkan. Tinggal satu lagi. Dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna. Dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang perang Singa. Darah-darah kalian akan persembahkan untuk Dewa Kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab lawang Bidu dan mahkota biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita, Totot Prambanan. Naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata. Teknik dan montase Novin Mutu. Ilustrasi musik Frans Harius. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-31 dengan judul Sepasang Pedang Pembunuh. Dalam seri yang kelima ini didukung oleh para pelakon Hana Pertiwi sebagai Diah Ayu Pengukir, Ana Sambayong sebagai Betari, Erik Jaya sebagai Wikala, Buan Nergis Muryono sebagai Cukala, dibantu oleh Esti dan Nusri Nurdini pengantar cerita. Kini rumah perjudian itu telah berubah menjadi pesta makanan dan minuman. Bekinang dan arak menjadi satu, serta bau tembakau membuat suasana riuh rendah. Sementara Wikala dengan napas tersengal-sengal menahan sakit, dadanya terasa kering dan pandangan matanya mulai berkunang-kunang. Nyeri menusuk-nusuk lengannya yang dipanggang oleh jarum berbisa miliknya sendiri yang dilempar oleh Seranti. Untung aku membawa penawar racun. Aku minum saja bubuk penawar racun ini. Pahit sekali. Sebagian akan kutaburi pada lubang tusukan jarum. Semoga tidak terjadi apa-apa. Penawar ini bisa menolongku. Aku tidak menyangka kalau Seranti begitu hebat. Permainan pedangnya pun begitu lihai.
Dari mana perempuan itu belajar? Aku mengira dia hanya seorang jalid biasa yang tidak punya kepandaian main pedang. Gila, ini di luar perkiraanku. Ngeri sekali. Lenganku ini. Mungkin penawar racun mulai bekerja. Ngeri sekali. Aku semakin lemas. Mata aku gelap. Kenapa jadi gelap begini? Aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Dan Mekah terkulai lemah disandarkan dirinya di bawah pohon kelapa. Tubuhnya tergolek begitu saja. Sementara udara semakin gelap, malam pun membias. Kini beralih sejenak ke negeri siluman di hutan Krendo Wahono. Ia ahli pengukir sedang duduk bersila di depan sebuah tonggak batu. Di sebelahnya sang petari Ratu Siluman. Dia Ayu pengukir. Tonggak ini berhubungan langsung dengan tombak batu yang kau temukan di dasar danau Pengasian. Ini adalah prasasti yang ditancapkan oleh Kanjeng Sima. Dan kaulah yang pertama menemukannya. Bahagia sekali aku rasanya melihat kenyataan ini. Aku pun demikian. Aku merasa senang karena pengalaman seperti ini sukar sekali ditemukan. Mungkin untuk masa-masa yang akan datang, situasinya akan berubah pula. Mungkin sekali. Sang Ratu, prasasti atau watu Sima ini, jika dicongkel, apakah mendatangkan bahaya? Tergantung tujuannya. Jika untuk dirusak, pasti akan mendatangkan bahaya. Namun sebaliknya, bila untuk dijadikan penelitian sejarah, mendatangkan pengetahuan yang luas, para leluhur yang gaib akan mendukungnya. Asalkan si peneliti itu punya tanggung jawab dan mau menghargai tonggak-tonggak sejarah yang murni. Maksud Sang Ratu sesuai dengan temuannya? Iya. Nah, mari kita sekarang bersemedi untuk menghormati leluhur kita yang telah memberikan saksi sejarah bahwa watu Sima ini tidak sembarangan orang bisa untuk menemuinya, kecuali keturunannya. Mari Sang Ratu. Kemudian kedua perempuan berlainan arah itu mulai semedi menuangkan perasaan hatinya atas alam semesta, rasa hormat pada leluhur yang tiada, cinta kepada alam dan lingkungan. Satu malam telah dilaluinya dengan keheningan jiwa. Namun mendatangkan kekuatan batin yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Lalu ketika dia Ayu pengukir membuka matanya, telah berada di tempat yang semula. Di pinggiran danau Pengasihan, di atas batu semedi marmer. Sementara di pangkuannya tergeletak watu Sima sepanjang 1 hasta dengan lebar 1 jengkal. Di manakah aku ini? Apa yang terjadi denganku? Aneh sekali. Aku masih duduk di tempatku semula. Ini seperti sebuah mimpi. Dan kenapa watu Sima ada di pangkuanku? Dia Ayu. Sang Ratu, di manakah kau? Aku cuma mendengar suaramu saja, tidak melihat wujudmu. Aku dekat sekali denganmu, dia Ayu. Untuk kali ini aku tidak menampakkan diri. Aku datang cuma ingin memberikan pesan kepadamu. Batu Sima itu, jika kau ingin memilikinya, bawalah itu sudah menjadi hakmu. Maaf Sang Ratu, aku akan menyimpannya di sini saja, dekat marmer yang kududuki, supaya aman dari gangguan tangan-tangan kotor. Karena jika berada di tanganku, mungkin jadi rebutan orang-orang jahat yang ingin memilikinya. Karena menurut Eyang Guru, bila memiliki watu ini, akan mempunyai kekuatan lain dan punya kewibawaan dan karisma. Untuk tetap utuh dan asri, jika Sang Ratu mengizinkan, aku akan tanam di sebelah barat watu marmer. Silahkan saja dia Ayu. Aku senang sekali mendengarnya. Baiklah Sang Ratu,
aku akan menanamkan Watu Sima ini di sini. Dia Ayu pengukir kemudian menancapkan Watu Sima di sebelah barat batu marmer yang didudukinya. Setelah itu entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja Watu Sima itu dikelilingi oleh beraneka ragam ular berbisa. Di antara ada ular senduk bertanduk bertengger di ujung Watu Sima. Begitu menakjubkan. Watu itu sekarang dijaga oleh ular-ular berbisa. Berarti tidak mudah orang untuk mengambilnya. Ya, tidak mudah orang mengambilnya. Itulah kekuatan alam yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun juga. Sekarang, jika kau mau meneruskan perjalanan, silakan dia Ayu. Semoga tujuanmu tercapai menuju bumi Sambara. Terima kasih atas doamu, Sang Ratu. Setelah pamitan, dia Ayu pengukir meneruskan perjalanannya menuju ke bumi Sambara. Dadanya terasa lega, pandangan matanya semakin tajam, lalu menuju arah barat. Di depan sana aku mendengar ada sebuah sungai yang kedengarannya airnya cukup deras. Aku akan mandi sebentar atau mencuci muka untuk menghilangkan keringat dan kotoran debu selama dalam perjalanan. Benar, ada sungai, cukup bening airnya. Di sini tidak memungkinkan aku mandi. Sebaiknya aku cuci muka saja supaya segar tubuhku. Dia Ayu pengukir kemudian membasuh mukanya sambil meneguk beberapa teguk air sungai yang jernih itu. Setelah itu meneruskan perjalanannya menyeberangi sungai itu. Hutan ini cukup lebat. Aku melihat jalan setapak. Aku ikuti saja jalanan ini. Burung gagak. Burung itu terbang rendah di depanku. Apa maksudnya? Seolah-olah dia menuntunku untuk terus berjalan ke depan. Baiklah, aku ikuti saja arah burung itu terbang. Dengan berlari-lari menerobos gelap, dia Ayu mengikuti arah burung gagak itu yang terbang. Lalu burung itu terbang berputar-putar di atas sebuah pohon kelapa. Dia Ayu mengejar ke arah pohon itu. Di sana tergeletak Bandar Wikala antara hidup dan mati. Napasnya tersengal-sengal. Aku mendengar ada orang datang. Siapa kau? Apakah datang mau membunuhku? Aku siap mati. Bunuhlah aku. Bunuhlah. Kisana, apa yang terjadi denganmu? Suaramu merdu dan lembut. Tentu kau bukan orang jahat. Sayang sekali, aku tidak bisa melihatmu. Pandangan mataku gelap, walaupun mataku melek. Racun jarum berbisa menyerangku. Sudikah kau menolong dan memberikan aku air darah seteguk saja? Iya, tapi sebentar. Aku melihat luka keracunan di tubuhmu berbahaya sekali. Aku akan mencoba menghentikannya. Untuk apa kau menyelamatkan aku? Toh sebentar lagi aku akan mati. Racun jarum berbisa sangat ampuh. Jangan putus asa. Kau masih ada harapan untuk hidup. Nah, aku akan menyedot lenganmu yang terkena sumber racun itu. Bertahanlah. Aku akan menempelkan ujung telunjukku. Hup! Dia Ayu pengukir menempelkan ujung telunjuknya pada luka lubang jarum. Maka ujung jari itu dengan kekuatan tenaga dalam menyedot racun-racun berbisa itu. Maka kelihatan darah mengental kebiruan keluar dari lubang luka. Cukup banyak, mungkin ada 1 batok kelapa.
Tubuhku terasa enteng sekarang. Dadaku tidak sesak lagi. Dan pandangan mataku mulai dapat melihat dengan jelas. Oh, siapakah kau ini, pendekar? Aku pengembara yang tidak punya nama. Lalu siapa kau ini? Dan siapa yang berbuat jahat kepadamu? Aku Wikala, bandar judi di Slogo. Aku kalah berjudi. Kemudian adu kekuatan dengan perempuan jahat yang bernama Seranti. Dia melemparkan jarum berbisa milikku sendiri. Aku tidak menyangka jarum-jarum yang kulempar ke arahnya dengan mudah ditangkisnya. Seranti. Pasti perempuan itu dikawal oleh Bentang dan Cukala. Nona pendekar tahu akan hal ini? Ya, aku pernah singgah di sana. Dan kalau tidak salah, kau pemilik perjudian itu kan? Iya, Nona pendekar. Dari siapa Nona tahu? Itu tidak penting buatmu. Yang terpenting sekarang kau kuselamatkan dulu dari racun berbisa. Inilah akibat orang-orang yang bermain dengan racun. Akhirnya menjadi bumerang, senjata makan tuan. Iya, aku mengaku bersalah. Kalau Sudi Nona dapat memberikan pelajaran berharga kepadaku, supaya aku lebih banyak mengenal dunia persilatan yang begitu marak dengan kekuatan-kekuatan tersembunyi. Sekarang banyak pendekar muda yang malah melintang di rimba persilatan. Wikala, aku cuma pengembara. Perjalananku sedang mencari kedamaian hati. Aku bukanlah pendekar pilih tanding. Aku cuma manusia biasa. Tapi kehebatanmu mengobatiku, membuat aku berkesan lain bahwa kau ini adalah pendekar sakti keturunan dewa. Mana ada manusia keturunan dewa? Manusia adalah manusia yang diciptakan untuk berbuat kebaikan di atas Majapada. Sekarang setelah jiwamu tertolong, apa yang akan kau lakukan, Wikala? Aku ingin berbuat yang terbaik, Nona pendekar. Tapi bagaimana caranya? Banyak caranya, jika kau ingin menjalankannya. Bukankah banyak padri ataupun pendeta yang bisa kau minta penuntunnya? Lalu bagaimana jika aku ketemu dengan musuh-musuhku, Nona pendekar? Jangan melawan kalau kau tidak diserang. Tapi berilah pandangan hidup dengan kasih sayang. Mudah-mudahan kau berhasil, Wikala. Iya, aku akan mencoba. Kemudian setelah memberikan petunjuk-petunjuk berharga kepada Wikala, dia ayu meneruskan perjalanannya. Sementara itu Bandar Wikala kembali menuju Slogo. Setelah sampai di rumah perjudian, malam pun membias. Aku lihat di dalam orang-orang sedang berpesta. Di sebelah sana pertarungan judi sedang berlangsung. Aku akan memutar ke pintu belakang mencari Bentang dan Cukala. Kedua orang ini akan kulumpuhkan dulu. Ayo, minum lagi. Minumlah sayang. Ayolah. Tidak, aku tidak kuat lagi. Kepalaku muter-muter. Kakang. Kakang. Kenapa kau diam saja, Kakang? Iya, aku tahu maksudmu. Mari kita ke dalam sana. Setan gentayangan. Cukala ketika menggandeng perempuan yang sudah mabuk itu untuk diajak ke kamarnya, tiba-tiba dikejutkan oleh sosok tubuh tinggi besar dan hitam. Perempuan di sebelahnya dilepas begitu saja, mau menghindar dari tempat itu. Namun ketika melangkah, kakinya dikaitkan oleh laki-laki besar di depannya. Tidak hanya lagi, tubuhnya jatuh berdebar, menimbulkan suara berisik. Setelah itu lelaki yang menghadangnya lenyap di balik pintu. Aduh, jangkutku sakit. Mana lelaki hitam tadi? Setan. Aku tidak habis pikir kenapa laki-laki itu menghadangku. Kakang, lelaki itu seperti Bandar Wikala. Mana mungkin? Wikala pasti sudah tewas. Aduh, bangunkan aku. Tolonglah. Iya, mari Kakang, ku bantu bangun. Cukala dipapa bangun oleh perempuan setengah mabuk itu.
Saudara pendengar, apakah Cukala akan mengejar lelaki yang menghadangnya itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.